Hidup kami memang jauh dari kata mewah. Rumah kami hanya rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar yang dindingnya mulai kusam, lantainya berkeramik putih polos yang banyak retaknya. Tapi di sanalah aku, Rina, merasa paling tenang. Sebab rumah kecil ini selalu penuh dengan tawa anakku Rafa dan candaan ringan suamiku, Bagas. Bagas adalah lelaki sederhana. Kerjanya hanya sebagai tukang servis AC panggilan. Kadang sehari dapat 2 order, kadang tidak sama sekali. Penghasilannya tak tetap. Namun ia selalu pulang membawa senyum. Meskipun terkadang kulihat matanya lelah, tubuhnya bau keringat bercampur debu. Aku sendiri hanya ibu rumah tangga. Pagi-pagi aku bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, menyiapkan baju kerja Bagas. Setelah itu membangunkan Rafa yang masih berumur 3 tahun untuk mandi. Sering dia mengomel malas bangun, atau pura-pura masih tidur supaya bisa kupeluk lebih lama. Dalam pelukan kecil Rafa, rasanya segala lelahku terbayar. Setelah Bagas berangkat kerja dengan motor tuanya yang sudah sering mogok, aku akan menyapu halaman, mencuci pakaian, kadang membantu tetangga membuat kue jika ada pesanan, agar dapat tambahan uang belanja. Hidup kami memang hemat. Jarang makan ayam, lebih sering tahu tempe, sesekali ikan asin. Tapi bagi kami itu sudah cukup. Yang penting Bagas selalu pulang dengan selamat. Setiap malam kami makan bersama di lantai rumah, menggelar tikar rotan lusuh peninggalan ibuku. Rafa duduk di tengah, mulutnya belepotan nasi, Bagas kadang pura-pura mencubit pipinya atau meniup perutnya hingga Rafa tertawa cekikikan. Malam-malam seperti itu adalah kebahagiaan paling sempurna untukku. Aku selalu merasa beruntung memiliki suami seperti Bagas. Dia tidak pernah sekalipun membentak, apalagi memukulku. Bahkan saat aku telat menyiapkan makan atau lupa menyetrika bajunya, dia hanya tersenyum, mengusap kepalaku dan berkata, "Santai aja, Rin. Yang penting kita sehat. Kita kan bukan keluarga pejabat." Kalimat itu membuatku selalu merasa aman bersamanya. Aku tak pernah menuntut apa-apa. Tidak perlu perhiasan, tidak perlu rumah mewah. Asal kami bertiga utuh bersama, itu sudah cukup. Bahkan kadang di malam hari sebelum tidur, kami bertiga berpelukan di kasur sempit. Rafa tidur di tengah, memelukku erat, sedangkan Bagas membelai rambutku pelan sambil menatapku dengan mata teduhnya. "Sayang, kamu bahagia kan sama aku?" tanyanya suatu malam. Aku menoleh menatap wajahnya yang temaram terkena lampu neon muram di langit-langit. "Bahagia banget, Mas. Kamu tuh suami terbaik di dunia." Dia terkekeh pelan, lalu mengecup keningku. "Aku juga bahagia banget sama kamu. Sama Rafa. Semoga kita terus begini ya, Rin. Sampai tua." "Insya Allah, Mas." Aku tak tahu, malam itu ternyata akan menjadi salah satu malam terakhir kami benar-benar utuh. Hari itu hari Jumat. Pagi-pagi Bagas berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Katanya ada order servis AC di ruko yang lumayan besar. Kalau beruntung, bisa dapat tips banyak, katanya sembari merapikan tas perkakas. Rafa masih tidur, jadi Bagas hanya mengecup pipinya. Aku mengantarkan Bagas sampai pintu. Dia memandangku sambil tersenyum lebar, lalu meraih tanganku dan diciumnya penuh sayang. "Doain aku ya, Rin. Biar rezekinya lancar." "Selalu, Mas," jawabku sambil menahan haru. Entah kenapa pagi itu hatiku agak gelisah, tapi ku tepis perasaan aneh itu. Bagas menaiki motornya, menoleh sekali lagi sambil melambaikan tangan, lalu melaju perlahan meninggalkan gang sempit depan rumah kami. Itulah terakhir kalinya aku melihat senyumnya dari dekat. Hari berjalan seperti biasa. Aku menjemur cucian, kemudian memasak sayur bayam untuk makan siang. Tapi sampai matahari condong ke barat, Bagas tak kunjung pulang. Ku coba menelepon ponselnya, tapi tak aktif. Aku menenangkan hati. Mungkin dia sibuk bekerja, atau baterainya habis. Tapi saat malam datang, jam sudah menunjukkan pukul 9, dan dia masih belum pulang, rasa cemas mulai memenuhi dadaku. Rafa yang sudah mengantuk terus bertanya, "Ayah mana, Bu?" "Nanti juga pulang, Nak. Kita tunggu bareng-bareng ya." Aku dan Rafa duduk di depan rumah, diterangi lampu jalan. Setiap kali suara motor terdengar, jantungku berdebar, berharap itu Bagas. Tapi satu persatu hanya motor orang lain. Hingga larut malam,
Rafa akhirnya tertidur di pangkuanku. Aku menggendongnya masuk. Namun aku sendiri tak bisa tidur. Berulang kali kucek HP, tak ada pesan masuk. Kutelpon lagi nomor Bagas, tetap tidak aktif. Malam itu aku hanya bisa menatap langit-langit, menahan air mata yang entah kenapa mulai jatuh satu persatu. Keesokan paginya aku mencoba menanyakan pada tetangga, pada teman-temannya sesama tukang servis, tapi tak ada yang tahu. Kata mereka terakhir bertemu Bagas 2 hari lalu. Aku bahkan sempat mendatangi pos polisi, takut terjadi kecelakaan. Tapi tidak ada laporan. Semua nihil. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Aku terus mencari. Pergi ke kampung halaman Bagas, menanyakan pada sanak saudaranya, siapa tahu dia pulang ke sana. Tapi tidak ada. Bagas seolah lenyap ditelan bumi. Selama itu Rafa selalu bertanya, "Ayah mana, Bu? Kok enggak pulang-pulang?" Pertanyaan polosnya seperti pisau yang mengiris dadaku. Aku hanya bisa memeluknya erat, menahan tangis supaya tak terlihat Rafa. "Doain ayah ya, Nak. Biar cepat pulang." Dan setiap malam, setelah Rafa tidur, aku sujud lama di atas sajadah, menangis dalam doa. Meminta pada Tuhan agar Bagas baik-baik saja dan segera kembali pada kami. Kadang aku terisak begitu keras hingga harus membekap mulut dengan bantal agar tak membangunkan Rafa. Meski hidup terasa makin berat tanpanya, aku berusaha tetap berdiri. Harus, demi Rafa. Aku mulai menerima apa saja pekerjaan kecil. Membantu mencuci baju tetangga, bikin peyek, bahkan ikut menyangi sayur di warung. Semua kulakukan supaya bisa terus mengisi perut Rafa. Ibu memintaku tinggal lagi bersamanya agar lebih ringan, supaya bisa menitipkan Rafa saat aku bekerja. Awalnya aku menolak, takut merepotkan. Tapi ibuku memaksa. "Kamu tuh udah susah payah, biar ibu aja yang jaga Rafa. Kamu kerja tenang." Begitulah akhirnya aku dan Rafa pindah menumpang di rumah ibuku. Setiap pagi aku berangkat kerja, pulang sore atau malam tergantung apa pekerjaanku hari itu. Kalau sampai rumah, Rafa langsung lari memelukku. Kadang dia membawa gambar yang dia coret-coret di buku tulis. "Ini gambar kita, Bu." "Ayah juga," katanya sambil menunjukkan gambar orang-orangan kecil berjejer 3. Aku hanya bisa tersenyum. "Bagus banget, Nak." Padahal di dalam hati, lukisan sederhana itu rasanya seperti tamparan yang membuatku nyaris roboh. Malam-malamku masih penuh dengan doa. Sekuat tenaga aku tetap berharap Bagas akan muncul di depan pintu suatu hari nanti dengan senyum lelahnya, mengusap kepalaku, mencium Rafa. Membawa pulang kehangatan kami yang hilang. Aku sering memimpikan itu. Dan setiap kali terbangun, kesepian terasa menampar lebih keras. Ku peluk Rafa erat-erat, menatap wajah polosnya yang tertidur damai. "Maaf ya, Nak. Ibu belum bisa bawa ayah pulang," bisikku dengan suara parau. Dan begitulah hari-hari kami berjalan. Dalam doa panjang, dalam harapan yang nyaris padam. Tapi entah kenapa, meski sudah setahun Bagas hilang, aku tak bisa sepenuhnya menyerah. Barangkali itu karena terlalu besarnya cinta yang sudah kutanam untuknya. Atau barangkali karena aku ingin Rafa tetap punya ayah. Yang pasti, selama nafasku masih ada, aku akan tetap menunggu. Karena bagiku, cinta adalah kesetiaan, bahkan ketika orang yang kucintai entah di mana. Namun aku tidak tahu bahwa pada akhirnya kesetiaanku hanya akan berujung pada luka paling dalam yang pernah kurasakan. Bahwa lelaki yang setiap malam ku nanti dengan air mata, ternyata sedang membangun kehidupan baru dengan orang lain. Dan tak ada yang lebih menyesakkan hati daripada menyadari bahwa orang yang paling kau cintai justru yang paling tega menghancurkanmu. Sejak Bagas menghilang, hari-hariku bagai melewati lorong gelap yang tak tahu ujungnya di mana. Satu-satunya penerang hanyalah Rafa, putra kecilku, yang menjadi alasanku untuk tetap berdiri meski rasanya ingin ambruk setiap waktu. Tahun itu benar-benar tahun paling berat dalam hidupku. Aku masih ingat jelas bagaimana setiap pagi aku bangun dengan hati yang remuk, menatap tempat tidur kosong di sampingku. Kadang aku lupa Bagas sudah tak ada, lalu menoleh berharap dia terbaring di situ, menatapku dengan senyum mengantuk seperti dulu. Namun yang kutemukan hanyalah bantal kusut, selimut dingin, dan kesunyian yang menampar. Aku terus berusaha mencari Bagas kemanapun. Tak peduli siang panas terik,
tak peduli malam gelap pekat. Pernah aku naik ojek jauh ke pinggiran kota, hanya karena ada yang bilang melihat laki-laki mirip Bagas sedang bekerja bangunan. Aku datang dengan dada berdebar, membawa foto Bagas, menanyakan satu persatu orang yang ada di sana. Tapi semua menggeleng, wajah mereka kosong, tak mengenali siapa Bagas. Pernah juga aku datang ke Pasar Loak, karena ada kabar dari temannya kalau Bagas mungkin jadi tukang angkut di sana. Aku berjalan berjam-jam, menatap ratusan wajah, setiap kali ada laki-laki dengan tinggi dan postur mirip Bagas, jantungku mencelos. Namun lagi-lagi nihil. Aku bahkan sempat mendatangi seorang dukun atas desakan bibi. Katanya bisa melihat di mana keberadaan orang hilang. Si dukun hanya membakar kemenyan, menggoyang-goyangkan kepalanya, lalu berkata, "Suamimu jauh, sangat jauh, hatinya sudah tak kembali padamu." Aku pulang dengan hati lebih hancur dari sebelumnya. Malam itu aku hanya bisa menangis di pelukan Rafa. Meski ia masih terlalu kecil untuk paham, Rafa mengusap air mataku dengan tangan mungilnya, lalu mengecup pipiku. "Ibu kenapa sedih terus? Nanti ayah pulang kok." Kalimat polosnya membuat tangisku makin pecah. Aku memeluk Rafa erat-erat seakan takut jika suatu hari anakku juga akan diambil dariku. Hari-hari terus berjalan. Aku mulai kehilangan arah. Seringkali, kalau sedang berjalan pulang kerja, kakiku tiba-tiba lemas, tubuhku menggigil. Rasa rindu itu menjelma jadi pisau, menusuk setiap detik. Aku merindukan Bagas dengan cara yang menyakitkan, merindukan suaranya memanggil namaku, merindukan tangannya yang kasar tapi selalu hangat saat menggenggamku, merindukan caranya memandangku penuh cinta, seakan aku satu-satunya perempuan di dunia. Kadang di malam hari aku duduk di teras rumah ibu, memandangi bintang, berharap Bagas juga memandang bintang yang sama, mungkin juga merindukan kami. Tapi itu hanya harapan kosong. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka album foto kami. Foto-foto saat masih pacaran, saat menikah sederhana hanya dengan tenda biru di halaman rumah, saat Rafa lahir dan Bagas menggendongnya dengan mata berkaca-kaca. Aku mengusap lembar-lembar foto itu dengan jemariku, seakan berharap bisa merasakan kembali hangatnya waktu. Namun justru makin kulihat, makin sakit rasanya. Malam itu aku memeluk album foto itu seerat mungkin di dada, menangis sampai sesak, sampai tertidur di lantai. Sementara itu, Rafa tumbuh makin besar. Kini usianya hampir 4 tahun. Ia sudah mulai pandai bicara lancar, kadang celotehnya membuatku terhibur. Tapi di sela-sela main mobil-mobilan atau menggambar, selalu saja muncul pertanyaan yang menusuk jantungku. "Bu, besok ayah pulang, kan? Kita jalan-jalan bertiga lagi ya, kayak dulu." Atau, "Bu, kalau ayah pulang nanti, Rafa mau tidur di pelukannya lagi. Rafa kangen ayah." Aku selalu berusaha menahan tangis, lalu mengusap rambut Rafa. "Iya, nak. Insya Allah nanti ayah pulang. Doain terus ya." Setiap kali berkata begitu, hatiku seperti menipu diri sendiri. Karena makin hari, aku makin takut Bagas tak akan pernah pulang. Tapi demi Rafa, aku pura-pura tegar. Anak sekecil itu tak perlu tahu betapa hancurnya dunia ibunya. Suatu hari, di sebuah musola kecil dekat pasar, aku duduk lama setelah salat zuhur. Hatiku benar-benar penat. Aku menengadahkan tangan, berdoa lama sekali. "Ya Allah, kalau memang dia masih untukku, kembalikanlah Bagas. Tapi kalau dia sudah Engkau takdirkan jauh dariku, tolong kuatkan aku, jangan biarkan aku hancur di depan Rafa." Entah sudah berapa kali doa semacam itu kuucapkan. Namun saat itu rasanya doaku berbeda, lebih pasrah, lebih siap menerima kemungkinan terburuk. Seiring waktu, orang-orang mulai berhenti menanyakan kabar Bagas padaku. Mereka tampaknya sudah menerima kalau Bagas pergi entah kemana. Hanya aku yang masih menyimpan setitik harapan. Meski tak seterang dulu, tapi tetap ada. Karena bukankah cinta sejati memang begitu? Tetap berharap meski tak tahu ujungnya. Kadang kalau aku duduk melamun di pojok dapur, ibu mendekat, mengusap punggungku lembut. "Rin, kamu harus kuat ya. Hidup terus berjalan. Kamu masih punya Rafa." Aku hanya mengangguk. Aku tahu maksud ibu, pelan-pelan ingin menyadarkanku untuk berhenti terlalu menggantungkan hidup pada seseorang yang bahkan tak peduli lagi apakah aku masih hidup atau tidak.
Meski begitu, rasa cinta yang dulu terlalu dalam membuatku sulit sepenuhnya melepaskan. Setiap tanggal ulang tahun pernikahan kami, aku selalu diam-diam menyiapkan sedikit tumpeng, mengajak Rafa berdoa bersama. Rafa dengan polos mengucapkan, "Selamat ulang tahun ayah sama ibu. Biar kita sayang terus ya." Seketika air mata langsung mengalir. Aku memeluk Rafa erat-erat. Dia tak tahu bahwa yang paling kubutuhkan saat itu adalah keberanian untuk menerima kenyataan pahit. Sampai pada suatu titik, aku mulai menyadari bahwa kalau aku terus begini, Rafa yang akan paling menderita. Anak kecil tak seharusnya tumbuh dalam rumah penuh kesedihan. Dia berhak melihat ibunya tertawa, berhak memiliki hari-hari ceria. Maka aku mulai menata hati, memaksa diriku fokus bekerja. Aku mencari pekerjaan lebih tetap, akhirnya diterima di sebuah restoran sebagai pencuci piring. Gajinya tak seberapa, tapi sudah lumayan dibanding pekerjaan serabutan sebelumnya. Yang penting aku bisa beli susu Rafa tanpa harus menunggu belas kasih orang. Hari pertama kerja, saat ku titipkan Rafa ke ibu, dia memelukku erat sekali. "Bu, jangan lama-lama ya kerjanya. Rafa tumbuh di sini." Aku tersenyum, mengecup keningnya. "Ibu kerja buat Rafa, biar nanti kita bisa beli mainan sama es krim." Wajah Rafa langsung sumringah. Dia memang anak yang pengertian. Meski masih kecil, rasanya dia sudah paham ibunya berjuang keras demi dia. Di restoran itulah aku mulai belajar hidup lagi. Meski hanya jadi tukang cuci piring, aku berusaha kerja sebaik-baiknya. Tiap pagi aku berangkat lebih awal, membantu menata kursi atau menyapu halaman depan. Majikanku orang baik, namanya Pak Fahri, pemilik restoran. Dia pria matang sekitar 40-an, rautnya ramah tapi tegas. Dia memperhatikanku, mungkin kasihan melihat aku sering pulang paling akhir dan datang paling pagi. "Kalau capek bilangnya, Batrina," katanya suatu kali. "Jangan dipaksain. Kamu punya anak kan? Harus jaga kesehatan." Aku hanya menunduk tersipu. Jarang ada majikan peduli begitu. "Iya Pak, terima kasih. Saya kuat kok, Pak." Pak Fahri hanya tersenyum. Kadang dia memberi tambahan uang tip kecil. Katanya buat beli susu Rafa. Aku pulang membawa roti atau sedikit lauk lebih yang disisihkan dapur restoran. Rafa selalu menjerit gembira saat melihatku pulang membawa bungkusan. "Ibu bawa ayamnya?" Aku menatapnya dengan mata hangat. "Iya, Nak. Ini buat kamu." Dalam momen seperti itu, aku benar-benar merasa diberi kekuatan lagi. Bahwa meskipun Bagas tak ada, aku masih bisa menjadi segalanya untuk Rafa. Meski hatiku masih terus berharap suatu hari Bagas akan kembali, setidaknya aku sudah mulai menggeser pusat hidupku dari dia ke Rafa. Setiap kali melihat Rafa tertawa, aku tahu aku tidak boleh lagi larut dalam kesedihan. Namun aku tak pernah tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan paling pahit dalam hidupku. Bahwa setelah setahun penuh pencarian sia-sia, jawaban yang kutunggu-tunggu akan datang dengan cara yang paling menusuk hati. Aku tak pernah membayangkan, lelaki yang selama ini kucari-cari, kunanti dengan doa dan air mata, ternyata sedang menjalani kehidupan barunya dengan orang lain. Dan saat hari itu datang, seluruh dunia seakan runtuh di atas kepalaku. Tapi itu kisah untuk esok. Untuk saat ini, aku masih seorang istri yang setia menunggu, seorang ibu yang mencoba tetap tegar. Menjalani hari demi hari dengan harapan rapuh, sambil terus berdoa semoga Tuhan tak membiarkanku jatuh lebih dalam. Cuci piring, lama-kelamaan aku mulai diberi kepercayaan membantu merapikan meja, mengantar air, bahkan kadang membantu menulis pesanan kalau pelayan utama sedang sibuk. Semua kulakukan dengan hati ikhlas, bukan hanya karena butuh uang, tapi juga karena aku merasa dengan sibuk begitu, pikiranku tak sempat lagi merindukan Bagas terlalu dalam. Restoran tempatku bekerja termasuk mewah untuk ukuran kota kecil kami. Bangunannya 2 lantai, dindingnya penuh kaca besar yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Dari luar saja sudah tampak megah. Kadang saat malam tiba, kulihat mobil-mobil mewah berjejer parkir di depan, menurunkan tamu-tamu berpakaian rapi, perempuan dengan gaun mahal, laki-laki berjas. Aku hanya bisa menunduk, merasa begitu kecil dengan seragam pelayan dan celemek penuh noda sabun. Tapi semua itu tak pernah membuatku malu. Setiap detik aku hanya berpikir tentang Rafa.
Setiap cucian piring yang kutuntaskan, setiap meja yang kusapu bersih, berarti menambah satu langkah lagi agar anakku bisa makan layak, minum susu, dan tetap sehat. Kadang kalau sudah sangat lelah, aku mengusap wajahku dengan air keran sambil berbisik pada diri sendiri, "Kuat, Rin. Demi Rafa. Semua ini demi Rafa." Pulang kerja, biasanya sudah lewat jam 8 malam. Rafa akan menyambutku di pintu rumah ibu. Tatapannya selalu penuh kerinduan. Dia langsung memeluk kakiku, menarik-narikku agar cepat duduk di ruang tengah. "Ibu Cape ya? Sini duduk, nanti Rafa ambilin minum." Hati siapa yang tak akan meleleh melihat anak sekecil itu begitu perhatian? Aku memeluk Rafa erat-erat, menciumi pipinya berkali-kali. Kadang air mataku jatuh diam-diam, cepat-cepat kusap agar Rafa tak melihat. "Rafa mau ibu cerita?" tanyanya kemudian sambil mengambil tempat duduk di pangkuanku. Aku tersenyum, meski lelah luar biasa. "Mau cerita apa?" "Ceritain ayah lagi. Ayah yang baik banget itu." "Ah, selalu saja Rafa menagih cerita tentang Bagas." Aku tak pernah menolak, meski setiap kali cerita, rasanya ada paku yang menancap makin dalam di dadaku. Dulu, waktu Rafa umur 1 tahun, ayah sering ajak Rafa jalan sore. Ayah gendong Rafa muter-muter gang sambil beli es lilin. Terus kalau Rafa rewel, ayah pura-pura jadi kereta api, digendong di pundak sambil lari-lari. Rafa ketawa sampai ngakak, "Ingat enggak?" Rafa mengangguk antusias. "Ingat, dikit." Aku tersenyum pilu. Ayah tuh sayang banget sama Rafa. Sama ibu juga. Dulu kita suka duduk di teras, makan gorengan bertiga. Ayah selalu bilang kita keluarga paling hebat sedunia. "Kenapa sekarang ayah nggak pulang-pulang, Bu?" Pertanyaan itu lagi. Meski sudah berkali-kali, tetap saja membuat nafasku tercekat. "Doain aja terus ya, Nak. Biar ayah pulang cepat." Rafa mengangguk, lalu menempelkan telinganya ke dadaku. "Dengerin detak jantung ibu." Rafa suka. Rasanya kayak aman banget. Kupeluk dia makin erat. Dalam hati aku berjanji, meskipun hidup kami sekarang tanpa Bagas, Rafa tak akan pernah kekurangan cinta. Waktu berjalan, hari berganti bulan. Aku mulai makin terbiasa dengan pekerjaanku di restoran. Bahkan beberapa tamu sudah hafal padaku. Mereka memanggil namaku dengan senyum kalau datang, menanyakan kabarku, kadang memberi tip kecil. Pak Fahri, pemilik restoran, juga makin sering memperhatikanku. Bukan dengan tatapan menggoda seperti lelaki hidung belang, tapi lebih seperti perhatian tulus seorang pria dewasa yang peduli. Kalau aku kelihatan terlalu pucat atau batuk-batuk, dia langsung menegur. "Rina, kamu kenapa? Kalau sakit, bilang. Nanti malah tumbang, repot semuanya." Aku menggeleng cepat-cepat. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma kecapean. Besok masuk agak siangan aja kalau perlu. Kamu tuh masih muda, jangan diforsir banget." Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati sebenarnya terharu. Sejak Bagas pergi, tak banyak lelaki yang peduli padaku kecuali adik-adik laki-lakiku. Perhatian Pak Fahri rasanya seperti selimut tipis saat malam terlalu dingin. Pernah suatu hari, restoranku mengadakan acara ulang tahun anak salah satu pejabat kota. Tamu yang datang banyak sekali, hidangan berlimpah. Aku kebagian tugas mondar-mandir membawa piring, gelas, membersihkan meja. Sampai punggungku pegal, kaki panas seperti terbakar. Tengah malam saat acara selesai, aku masih sibuk membereskan meja. Pak Fahri menghampiriku sambil membawa segelas air hangat. "Minum dulu, Rina. Kamu kelihatan banget capeknya." Aku kaget, menunduk sungkan. "Makasih banyak, Pak." "Nggak apa-apa kok." Pak Fahri menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak, Rina, kerja keras kamu ini luar biasa. Jarang saya lihat orang yang sabar dan telaten kayak kamu." Aku hanya menunduk makin dalam. Rasanya pipiku panas menahan malu. "Saya cuma mau yang terbaik buat anak saya, Pak." Pak Fahri mengangguk pelan. "Itu hebat. Jangan pernah malu kerja keras, ya." Hari itu sepulang kerja aku pulang dengan hati hangat. Meski bukan cinta, tapi dihargai begini rasanya seperti menemukan setetes air di padang pasir. Sementara itu,
Rafa terus tumbuh makin cerdas. Kini usianya hampir 5 tahun. Dia sudah bisa menulis namanya sendiri, menggambar rumah lengkap dengan pohon dan matahari tersenyum. Kadang kalau aku pulang, dia menunjukkan hasil gambarnya dengan bangga. Bu, ini Rafa gambar rumah kita, terus itu ibu, Rafa, sama ayah. Aku menatap gambar itu lama sekali. Ada 3 orang-orangan kecil berpegangan tangan, tersenyum. Hatiku seperti diremas. Betapa polosnya Rafa. Dia masih menempatkan Bagas di dalam dunianya yang kecil. Padahal aku tak tahu apakah Bagas masih mau menjadi bagian dunia kami lagi. Kadang di waktu senggang, aku masih suka memandangi jalan depan restoran. Mobil lalu lalang, orang datang silih berganti. Entah kenapa setiap ada laki-laki bertubuh mirip Bagas turun dari mobil atau berjalan melintas, aku langsung berdebar. Tapi selalu saja, setelah mereka makin dekat, ternyata bukan. Begitulah rindu bekerja. Menipu mata, menipu hati, menggiringmu berharap pada sesuatu yang tak nyata. Meski sudah setahun lebih Bagas tak kembali, bagian dari diriku masih berharap dia akan muncul, menatapku dengan rasa bersalah lalu memelukku sambil berkata, "Maaf sudah lama ya, Rin." Namun malam-malam setelah pulang kerja, saat aku duduk memandangi Rafa tidur, aku mulai bisa menerima bahwa mungkin keajaiban itu tak akan datang. Dan saat aku sadar akan hal itu, rasanya seperti beban yang selama ini ku gendong perlahan mulai lepas. Bukan berarti aku tak lagi cinta pada Bagas. Tapi aku mulai belajar meletakkan cinta itu, menguburnya dalam-dalam, agar aku bisa berjalan ke depan tanpa terus menoleh ke belakang. Pak Fahri makin sering berbicara denganku. Kadang sambil makan siang di sela istirahat kerja, dia duduk di meja dapur belakang bersama para pegawai, tak segan mengobrol santai. Aku jadi tahu dia seorang duda, istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Mereka tak punya anak. Waktu istri saya sakit, saya juga sempat merasa hidup nggak adil, katanya suatu hari sambil menatap jauh. Tapi lama-lama saya sadar, kita ini cuma numpang hidup di dunia. Semuanya sementara. Yang penting kita jalani sebaik-baiknya. Aku menatapnya lama. Entah kenapa ucapan itu seperti menamparku pelan. Mengingatkan aku untuk tidak terus tenggelam dalam luka. Bapak orang yang kuat, kataku pelan. Pak Fahri tertawa kecil. Sama kayak kamu. Kamu juga kuat banget, Rin. Saya lihat gimana kamu kerja, sayang sama anakmu. Kamu ibu yang hebat. Kali ini aku tak sanggup berkata apa-apa. Hanya tersenyum samar sambil menahan haru. Dalam hati aku membisik, terima kasih, Tuhan, setidaknya Engkau masih kirimkan orang-orang baik untuk menemaniku melalui hari-hari sulit ini. Begitulah hidupku berjalan, perlahan. Luka di hatiku masih ada, tapi tak lagi meneteskan darah setiap disentuh. Aku mulai bisa tertawa lagi, terutama kalau Rafa melakukan hal lucu. Mulai bisa tidur lebih nyenyak tanpa menangis diam-diam terlalu sering. Hingga pada suatu hari, saat hidupku mulai sedikit tenang, luka lama yang kukira sudah mulai sembuh itu tiba-tiba menganga lagi. Bahkan lebih dalam dan perih daripada sebelumnya. Hari itu tampak biasa saja, aku datang kerja pagi, membantu merapikan meja, menyiapkan air galon, menyapu tangga ke lantai 2. Jam makan siang restoran ramai sekali. Aku mondar-mandir membawa nampan, membersihkan meja, menata ulang sendok garpu. Sampai tiba-tiba mataku tertumbuk pada sosok lelaki di salah satu meja VIP dekat jendela besar. Jantungku seketika serasa berhenti berdetak. Lututku gemetar. Nampan di tanganku nyaris terjatuh. Itu, Bagas. Lelaki yang selama ini kucari-cari, kunanti, kudoakan siang malam agar pulang, kini duduk di sana. Tapi bukan sendiri. Di sampingnya duduk seorang perempuan cantik dengan gaun mahal, sedang memangku seorang bayi mungil. Aku menatap pemandangan itu lama sekali, tak mampu bergerak. Di hadapanku, mimpi paling indah dan kabus paling menakutkan tiba-tiba berbaur menjadi satu kenyataan yang terlalu pahit untuk kutelan. Dan saat Bagas menoleh, menatapku sebentar lalu cepat-cepat memalingkan muka, pura-pura tak mengenaliku. Di detik itulah seluruh dunia runtuh di atas kepalaku. Untuk beberapa detik aku berdiri mematung. Tubuhku kaku, napas tercekat di tenggorokan, seperti tak mampu masuk atau keluar. Pandanganku tak bisa lepas dari sosok Bagas yang duduk santai di meja VIP itu.
Dia tampak jauh berbeda dari lelaki yang dulu berangkat kerja dengan baju lusuh, sepatu penuh tambalan, motor butut yang lebih sering mogok daripada jalan. Kini Bagas mengenakan kemeja mahal, rambutnya tersisir rapi dengan potongan stylish, jam tangan mengilap melingkar di pergelangan kirinya. Dan yang paling menghancurkan, di sampingnya ada seorang perempuan cantik, mengenakan gaun merah elegan, rambut panjang tergerai, sedang memangku bayi mungil sekitar 6 bulan. Bagas menatap perempuan itu dengan tatapan lembut yang dulu hanya kutemukan saat dia memandangku. Tangannya sesekali merapikan selimut bayi yang tampak mengantuk di pangkuan ibunya. Mereka tampak begitu harmonis, seperti keluarga bahagia yang tak terjamah luka. Seketika seluruh dunia rasanya berputar. Kepalaku pusing, perutku mual. Aku menggenggam nampan erat-erat, takut jatuh. Ingin rasanya berlari, tapi kakiku menolak bergerak. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata, panas, nyaris tumpah. Aku berdiri di sana, hanya beberapa meter dari lelaki yang selama ini kucari dengan air mata dan doa, berharap akan pulang pada kami. Namun ternyata dia duduk nyaman di restoran mewah, tempatku bekerja, tempat aku mati-matian mengumpulkan receh untuk menyambung hidup, bersama wanita lain yang jelas-jelas telah menjadi istrinya, lengkap dengan bayi mereka. Aku tak tahu bagaimana aku masih sanggup melangkah. Tapi entah dorongan dari mana, tubuhku bergerak mendekat meja itu. Jantungku berdetak sangat kencang, hampir membuatku sesak. Bagas menunduk, pura-pura sibuk menuangkan air mineral ke gelas sang istri. Saat aku makin dekat, kulihat tangannya sedikit bergetar. Dia pasti sadar aku ada di situ. Tapi dia sama sekali tak menoleh. Perempuan cantik itu tampak kebingungan. Ia menatapku naik turun dari kepala sampai kaki, menilai seragam pelayan restoran yang lusuh di tubuhku. Dia tampak tak merasa terancam, hanya menatapku dengan tatapan, "Siapa kamu?" yang dingin. Aku menelan ludah, berusaha menguatkan diri. Suaraku gemetar saat akhirnya berhasil keluar. "Bagas?" Bagas seketika menegang. Gelas di tangannya nyaris tergelincir. Namun dia cepat-cepat memaksakan senyum, menoleh padaku dengan wajah yang berusaha setenang mungkin. "Maaf, Mbak, Anda siapa ya?" Dadaku seperti ditusuk pisau. Rasanya sulit bernapas. Kupandangi wajahnya lama-lama, berharap dia akan menarikku ke pelukannya, menangis meminta maaf, berkata dia merindukan aku dan Rafa. Tapi yang kulihat hanya topeng canggung. "Bagas, ini aku. Rina, istrimu," suaraku pecah di ujung kalimat. Wajah perempuan di sampingnya seketika berubah. Dia menatap Bagas tajam. "Apa maksudnya ini, Mas?" Bagas langsung berdiri, menghadangku seperti takut aku akan menghampiri meja. Tangannya sedikit mendorong bahuku. "Maaf, Mbak, Anda salah orang. Aku ini Rina, istrimu. Kita punya anak, Rafa." "Bagas, apa kamu sudah lupa sama kami?" Aku setengah berbisik, setengah memohon. Tak ingin membuat kegaduhan, tapi tak sanggup menahan rasa sakit. Bagas menatapku tajam, wajahnya berubah kaku. "Tolong jangan ganggu saya lagi. Saya sedang makan dengan keluarga saya. Kalau Anda terus mengganggu, saya akan panggil keamanan." Aku menatapnya tak percaya. Air mataku akhirnya benar-benar jatuh. "Bagas, selama ini aku mencarimu kemana-mana. Aku kerja siang malam, titip Rafa ke ibuku. Aku doain kamu setiap habis salat. Apa selama ini kamu di sini, hidup enak dengan perempuan lain?" Wanita di sampingnya berdiri, mendekap bayinya erat. "Mas, ini siapa sebenarnya? Kenapa dia bilang dia istrimu?" Bagas kelihatan panik. Dia menarik tanganku kasar menjauh beberapa langkah dari meja. Dengan suara rendah tapi tajam, dia berbisik, "Pergi dari sini, Rin. Jangan bikin malu aku. Istriku bisa marah besar kalau tahu semua masa lalu. Kamu ngerti kan?" Aku menatapnya dengan wajah hancur. "Masa lalu? Bagas, aku ini istrimu yang sah. Rafa anakmu. Kamu janji mau jagain kita sampai tua. Kamu lupa semua itu?" Bagas mengerang kecil, menutup wajah dengan telapak tangan. Lalu menatapku lagi dengan sorot tajam. "Hidupku sekarang udah lain, Rin. Jangan muncul lagi bawa-bawa masa lalu. Aku mohon. Pulang sana, urus anak kita."
Anggap aja aku udah mati. Kata-katanya menampar lebih keras dari tamparan fisik manapun. Tubuhku limbung, hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada dinding. Bagas, selama ini aku nungguin kamu. Rafa selalu nanya kapan ayahnya pulang. Kamu teganya. Bagas tak menjawab. Dia hanya menoleh pada istrinya yang sudah memelototi kami, lalu melangkah cepat meninggalkanku. Dia merangkul bahu perempuan itu, seakan ingin menenangkan. Lalu menuntunnya keluar restoran tanpa sekalipun menoleh lagi padaku. Aku berdiri di sana, menangis terisak tanpa suara. Rasanya seluruh dunia gelap. Orang-orang di meja sekitar mulai menatap heran. Teman kerjaku, Wati, cepat-cepat menghampiri, merangkul pundakku. Rina, sabar, yuk kita ke belakang dulu. Aku hanya mengangguk lemah. Kaki rasanya tak bertenaga. Di dapur belakang restoran, aku duduk di bangku kayu, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tangisku akhirnya pecah, mengguncang seluruh tubuhku. Wati, itu Bagas, selama ini dia ternyata hidup enak, nikah lagi, punya bayi, sementara aku sama Rafa nahan lapar, tiap malam doain dia biar sehat. Wati mengusap punggungku. Astagfirullah, Rin, sabar ya, sabar. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tapi kata-kata penghiburan itu hanya menggema di kepalaku. Luka di hatiku terlalu dalam, terlalu perih. Rasanya seperti semua doaku selama ini, semua air mata yang kuteteskan di sajadah, hanya berakhir sia-sia. Malamnya, di rumah ibu, aku hanya duduk memeluk Rafa erat-erat. Rafa tidur pulas, tak tahu ibunya baru saja patah hati untuk kesekian kalinya. Aku menatap wajah Rafa lama sekali. Betapa polos dan tenangnya dia tidur. Padahal dia anak dari ayah yang sudah tak mau mengakui kami. Air mataku kembali menetes. Aku menunduk, berbisik pelan di telinganya. Rafa, maafin ibu ya. Ibu nggak bisa bawa pulang ayahmu lagi. Ibu udah nggak kuat nak. Ibu cuma janji satu. Ibu bakal tetap jagain kamu sekuat tenaga. Esok harinya aku bekerja seperti biasa, tapi kali ini dengan hati yang kosong. Tak ada lagi harapan suatu hari Bagas akan pulang. Tak ada lagi penantian di setiap suara motor yang lewat depan rumah. Malam-malamku hanya kuisi dengan menatap Rafa tidur, meraba pipinya, lalu diam-diam menangis tanpa suara. Luka itu terlalu dalam untuk diobati hanya dengan kata sabar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Pak Fahri memanggilku ke ruangannya. Aku agak tegang, takut kalau dia marah karena insiden kemarin. Tapi ternyata dia hanya menatapku penuh empati. Kamu nggak apa-apa, Rina? Aku menggeleng cepat. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Maaf kemarin bikin keributan. Saya janji nggak akan terulang. Pak Fahri menghela napas panjang. Saya ngerti kok, Rin. Saya lihat kamu nangis waktu itu. Saya tahu rasanya ditinggal orang yang kita sayang. Berat banget, ya? Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tak jatuh. Kalau kamu mau cerita, saya siap dengerin. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu, di sini kamu aman. Saya dan semua karyawan lain bakal jagain kamu. Kata-katanya membuat hatiku terasa diremas. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Saya beruntung kerja di sini. Pak Fahri hanya menepuk bahuku pelan. Yang sabar ya, Rin. Kamu perempuan kuat. Suatu hari nanti kebahagiaanmu bakal datang, lebih besar dari semua luka ini. Sejak hari itu, aku benar-benar menutup pintu untuk Bagas. Bukan lagi karena benci, tapi karena aku sadar, aku harus melindungi Rafa dan diriku sendiri dari luka yang sama. Cinta yang dulu begitu besar itu sudah berubah. Bukan lagi rindu yang membuncah, tapi hanya tinggal sepotong doa hambar. Semoga kamu bahagia dengan hidupmu, Bagas, tapi jangan pernah lagi datang menodai hidup kami kalau suatu hari kamu menyesal. Aku mulai belajar berdiri dengan kakiku sendiri, membangun dunia baru yang hanya berisi aku dan Rafa. Dan meski awalnya terasa mustahil, perlahan aku menemukan cara untuk tersenyum lagi. Luka itu memang belum sepenuhnya sembuh, tapi aku belajar tak lagi mengorek-ngoreknya. Karena kini aku tahu, tak semua orang yang kita cintai layak kita tunggu. Waktu terus berjalan. Luka yang kuterima tempo hari memang belum sepenuhnya sembuh,
tapi perlahan-lahan mengering. Rasanya tak lagi berdarah setiap kali teringat, meski masih menyisakan ngilu yang datang tiba-tiba. Rafa adalah alasan terbesarku untuk tetap kuat. Dia tumbuh makin besar, makin banyak tingkah lucu yang tak henti membuatku tertawa. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu memelukku lama, lalu mencium pipiku. Rafa, doain ibu biar nggak capek kerjanya. Nanti pulang bawa jajan lagi ya, Bu, katanya dengan mata berbinar. Anakku, dia tak pernah tahu betapa dia menjadi penyembuh paling ampuh dari semua luka yang pernah kubawa. Bahwa karena dia, aku terus melangkah meski sering ingin menyerah. Di restoran, aku mulai merasa benar-benar diterima sebagai keluarga. Wati, teman sesama pelayan, sering mengajakku mengobrol saat istirahat. Kadang kami duduk di dapur belakang, mengunyah keripik pedas sambil bercerita tentang anak-anak kami. Kamu tuh keren banget, Rin, kata Wati suatu kali. Banyak perempuan kalau ditinggal suaminya gitu pasti udah kalang kabut, ngeluh terus. Lah kamu? Masih bisa ketawa, masih kerja rajin, anakmu juga sehat dan ceria. Aku hanya tertawa kecil, meski dalam hati terharu. Ya mau gimana lagi, Wat? Kalau aku nggak kuat, siapa yang jagain Rafa? Nggak ada lagi tempat bergantung selain Allah. Wati menepuk bahuku, menatapku lama. Kalau nanti kamu nikah lagi, aku doain dapat laki-laki baik yang bisa sayangin kamu dan Rafa lahir batin. Kalimatnya membuat wajahku panas. Ih, apaan sih? Mana mau ada yang nikahin janda bawa anak kayak aku? Siapa bilang gak ada? Wati nyinyir jahil. Lihat aja tuh Pak Fahri. Menurutku dia mulai suka sama kamu. Aku langsung mencubit lengannya pelan. What? Jangan ngawur ah. Pak Fahri kan bos kita. Lagi pula dia cuma baik aja sama semua karyawan. Tapi dalam hati kecilku, aku tak bisa menolak bahwa perhatian Pak Fahri belakangan ini memang makin terasa berbeda. Dia tak lagi hanya menegurku kalau terlihat pucat atau batuk, tapi mulai menanyakan Rafa, bagaimana kabarnya, sudah sekolah PAUD belum, apa suka menggambar. Bahkan beberapa kali saat restoran tutup cepat, dia menawarkan mengantar aku pulang karena sudah terlalu malam. Awalnya aku selalu menolak. Aku takut menumpang mobilnya, takut mulut orang-orang. Tapi lama-lama, saat pulang terlalu larut dan jalanan sepi, aku akhirnya pernah menerima tawarannya. Suatu malam, mobil Pak Fahri berhenti tepat di depan gang rumah ibu. Aku hampir tak berani menatapnya karena malu sudah diantar sejauh itu. Tapi dia hanya tersenyum tipis, menoleh padaku sebelum aku turun. Rina, boleh saya bilang sesuatu? Aku menggenggam tali tas erat-erat. Apa ya, Pak? Dia menatapku lama, matanya teduh, jauh dari pandangan lelaki yang menginginkan tubuh perempuan, ini lebih seperti seseorang yang benar-benar menaruh rasa. Kamu perempuan luar biasa. Saya udah sering bilang kan? Tapi saya harus ulang lagi, biar kamu percaya. Saya suka lihat gimana kamu ngurus anak, kerja nggak pernah ngeluh, selalu sopan. Dan saya juga tahu kamu punya luka besar. Aku tercekat, menunduk. Hati rasanya berdetak terlalu keras. Pak Fahri menghela napas pelan. Kalau suatu hari kamu siap buka hati lagi, saya mau banget ada di situ. Tapi jangan pikirin sekarang. Nikmati dulu proses kamu sembuh. Saya sabar kok nunggu. Aku tak sanggup menjawab. Hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Setelah itu buru-buru turun, mengucap terima kasih, lalu berlari kecil masuk gang sebelum air mataku benar-benar jatuh. Malam itu aku tak bisa tidur. Ucapan Pak Fahri berputar-putar di kepalaku. Ada sesuatu yang menghangatkan dada, juga membuatku takut. Aku terlalu lama hidup dengan luka, sampai lupa rasanya diperhatikan lagi. Dan kini, tiba-tiba ada seorang pria dewasa, mapan, yang tulus menawarkan diri untuk mengisi ruang kosong di hatiku, menungguku hingga benar-benar siap. Aku berbaring menghadap Rafa yang tidur pulas. Lama ku perhatikan wajahnya. Dalam hati aku berkata, kalau suatu hari ibu menikah lagi, itu bukan karena ibu berhenti sayang sama ayahmu, nak. Tapi karena ibu ingin kamu juga ngerasain dicintai laki-laki baik yang mau sayangin kita berdua. Sejak malam itu, hubungan kami tak langsung berubah drastis. Pak Fahri tetap seperti biasa, mengelola restoran dengan tegas, ramah pada semua karyawan.
Tapi ada sorot mata yang tak bisa bohong, tatapan yang membuat hatiku berdegup. Perlahan aku belajar menerima bahwa mungkin tidak semua lelaki akan menyakiti seperti Bagas. Mungkin masih ada yang benar-benar tulus ingin merawat, bukan melukai. Beberapa bulan kemudian, Rafa ulang tahun ke-5. Aku sengaja menabung sedikit demi sedikit agar bisa membuat pesta kecil di rumah ibu. Hanya undang anak-anak tetangga, dengan kue tart sederhana dan balon warna-warni yang kutata sendiri. Pak Fahri rupanya diam-diam tahu. Hari itu dia datang membawa kotak besar dibungkus kertas kado warna biru. Rafa langsung kegirangan saat menerimanya. "Terima kasih Om," jeritnya. Dia langsung membuka kado itu. Isinya mobil-mobilan remote yang sudah lama diidamkan Rafa. Aku menatap Pak Fahri dengan mata berkaca-kaca. "Pak, ngapain repot-repot? Saya mau..." Pak Fahri hanya tersenyum. "Enggak apa-apa, Rin. Sekali-kali bikin anakmu senang, saya ikut senang." Hari itu entah kenapa, aku merasa rumah kecil kami begitu hangat. Aku melihat Rafa tertawa lepas, menari-nari dengan anak-anak tetangga, lalu memeluk Pak Fahri saat mainan barunya macet dan Pak Fahri sigap memperbaiki. Ada sesuatu yang menggetarkan dadaku. Seakan Tuhan sedang menunjukkan potongan kebahagiaan lain, bahwa setelah luka, ada kesempatan disembuhkan. Beberapa minggu setelah ulang tahun Rafa, Pak Fahri kembali mengajakku bicara serius. Kali ini saat restoran sepi menjelang tutup. "Rin, saya tahu ini mungkin terlalu cepat, atau kamu belum siap. Tapi saya harus bilang, supaya hati saya juga lega." Aku menatapnya tegang, menggigit bibir. "Saya mau kamu dan Rafa jadi bagian hidup saya. Saya nggak janji bisa ngasih hidup mewah banget, tapi saya janji bakal jagain kamu sama Rafa sepenuh hati. Saya sayang sama kamu, Rin. Dan saya juga sayang sama Rafa, walau dia bukan darah saya." Air mataku tak terbendung lagi. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, menahan isak. Pak Fahri langsung memegang bahuku lembut. "Kalau kamu belum siap jawab sekarang, enggak apa-apa. Saya sabar. Tapi tolong, jangan tutup pintu terlalu rapat, biar saya bisa nunggu di depan." Aku hanya mengangguk pelan. Hati ini rasanya campur aduk. Tak pernah kukira akan ada laki-laki yang mau menerima semua lukaku, bahkan anakku, dengan cinta sebesar itu. Malam itu aku salat lama sekali. Bersujud, menangis di sajadah, meminta petunjuk dari Allah. Kalau dia baik untukku, baik untuk Rafa, tolong beri aku keberanian untuk melangkah. Jangan biarkan aku salah lagi. Jangan biarkan Rafa terluka kedua kali. Dan entah bagaimana, setelah doa panjang itu, aku merasa lebih ringan. Seakan Tuhan menepuk bahuku, berkata pelan, "Tenanglah, ini jalan yang benar." Beberapa bulan kemudian, aku akhirnya menerima lamaran Pak Fahri. Kami menikah sangat sederhana, hanya akad di rumah ibu, dihadiri keluarga dekat dan teman-teman kerja restoran. Rafa terlihat paling bahagia. Dia berlari-lari sambil memegang bunga plastik, memanggil Pak Fahri tanpa canggung. "Om Fahri, sekarang Ayah Fahri," serunya riang. Pak Fahri langsung menunduk, memeluk Rafa erat-erat. "Iya, Nak. Sekarang Ayah Fahri ya. Mulai hari ini Ayah janji jagain Rafa sama Ibu." Aku menatap pemandangan itu dengan hati yang penuh syukur. Tuhan akhirnya menjawab semua tangisku selama ini, bukan dengan mengembalikan Bagas, tapi dengan menghadirkan seseorang yang lebih pantas. Sejak menikah dengan Pak Fahri, hidupku berubah. Aku tak lagi harus membanting tulang sendirian. Meski aku tetap bekerja di restoran karena tak ingin hanya diam di rumah, tapi beban terasa jauh lebih ringan. Rafa pun makin ceria. Dia sering tertidur di dada Pak Fahri saat menonton televisi malam-malam, sesuatu yang dulu hanya bisa kulihat dalam mimpi. Dan diam-diam, di sudut hatiku, aku menyiapkan ruang maaf untuk Bagas. Bukan untuk dia kembali, tapi agar aku benar-benar lepas dari dendam. Karena cara terbaik untuk membalas orang yang pernah melukai kita adalah dengan menjadi lebih bahagia daripada yang mereka bayangkan. Hingga suatu hari, kabar sampai padaku bahwa bisnis Bagas bangkrut. Dia terlilit utang, keluarganya kini terseok-seok. Entah bagaimana, ternyata dia masih berani datang ke restoran, memohon untuk bicara, kali ini dengan wajah kusut tak terurus. Aku hanya menatapnya datar dari balik meja kasir. Bagas menunduk,
Suaranya serak. Rin, aku salah. Aku bodoh. Aku ninggalin kamu sama Rafa, terus sekarang semua kena batunya. Aku minta maaf. Kalau masih bisa, tolong terima aku lagi. Aku menarik napas panjang. Mengusap cincin di jariku, lalu menatapnya lurus-lurus. Maaf, Gas. Kita sudah jalan terlalu jauh. Aku sudah bahagia dengan keluargaku sekarang. Kamu juga cari jalanmu sendiri. Semoga Allah tunjukin yang terbaik. Bagas hanya menatapku nanar, lalu menunduk. Dia pergi dengan langkah lunglai, meninggalkan aku yang kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Di belakangku, Pak Fahri menggenggam tanganku erat. Rafa berdiri di samping, menatap dengan mata besar penuh rasa aman. Saat itu aku tahu, luka itu benar-benar telah sembuh. Dan aku tak lagi harus menoleh ke belakang. Hidup bersama Pak Fahri ternyata jauh lebih damai daripada semua yang pernah kubayangkan. Sejak hari pertama kami menikah, dia selalu menepati kata-katanya. Menjaga, menghormati, dan mencintai aku serta Rafa tanpa pamrih. Dia memperlakukan Rafa seperti darah dagingnya sendiri, tidak pernah membeda-bedakan sedikit pun. Bahkan kadang hatiku bergetar haru saat melihat keduanya duduk di teras sore hari, main mobil-mobilan atau hanya saling bercerita. Terus kata Bu Guru, kalau Rafa mau pinter, harus rajin baca buku, celoteh Rafa suatu sore sambil duduk di pangkuan Pak Fahri. Pak Fahri tertawa pelan, mengusap kepala Rafa lembut. Betul sekali. Nanti ayah beliin buku cerita yang banyak ya, biar Rafa bisa belajar tiap malam. Beneran? Ayah nggak bohong kan? Rafa menatapnya dengan mata berbinar. Demi Rafa, ayah nggak akan bohong. Aku yang menyaksikan semua itu dari balik jendela hanya bisa menutup mulut, menahan air mata. Tuhan, betapa indah jalan MU. Setelah semua luka dan air mata, Engkau menghadirkan lelaki sebaik ini untukku dan anakku. Sungguh, aku tak akan pernah cukup bersyukur. Beberapa bulan setelah menikah, restoran Pak Fahri makin maju pesat. Dia mulai mempercayaiku mengurus administrasi keuangan, membantu mengawasi stok bahan baku, bahkan kadang mendampinginya saat rapat dengan supplier. Aku butuh kamu bantu handle ini, Rin, kata Pak Fahri suatu pagi sambil menyerahkan map berisi daftar belanja mingguan. Kamu teliti, rapih. Aku percaya sama kamu. Aku hanya mengangguk pelan. Dulu mungkin aku akan menolak, merasa minder karena hanya lulusan SMA, bekas tukang cuci piring, mantan istri lelaki yang menelantarkan. Tapi sekarang tidak lagi. Kehidupan baru ini perlahan menumbuhkan rasa percaya diriku yang sempat mati. Aku merasa lebih berarti, lebih pantas dicintai. Pak Fahri juga diam-diam mengajakku kursus akuntansi dasar di malam hari. Meski hanya kursus singkat, tapi dari situ aku makin paham cara menyusun laporan keuangan sederhana, mencatat transaksi harian, hingga memeriksa nota. Dan yang paling membuatku bangga, Pak Fahri tak pernah mempermalukanku jika aku salah. Orang belajar pasti salah dulu. Nanti lama-lama bisa, katanya sabar sambil mengusap punggung tanganku. Sementara itu Rafa tumbuh makin membanggakan. Nilai-nilainya bagus, dia cepat sekali menangkap pelajaran. Bahkan Bu Guru di sekolahnya sering memujinya. Rafa itu sopan sekali, Bu Rina. Selalu bantu temannya kalau kesusahan, katanya suatu saat-saat aku mengambil rapor Rafa. Dia juga cerita sering dibacakan buku sama ayahnya di rumah. Aku menatap Rafa lama, lalu memeluknya. Terima kasih ya nak, udah bikin ibu bangga. Rafa hanya tertawa kecil, memeluk balik. Ibu juga jangan sedih-sedih lagi ya. Kan sekarang kita udah punya ayah Fahri. Ucapan polos itu rasanya seperti balsem untuk semua luka masa lalu. Luka itu memang pernah amat dalam, tapi ternyata bisa juga sembuh dan berganti menjadi hangat. Kebahagiaan kami makin lengkap ketika suatu malam Pak Fahri mengajakku makan malam di restoran baru yang lebih mewah, tak jauh dari kota. Dia memesan tempat di balkon atas, dengan lampu gantung cantik dan pemandangan kota yang gemerlap. Aku datang dengan gaun biru tua sederhana yang dipilihkan Pak Fahri. Meski tak terlalu mahal, tapi dia bilang warna itu membuatku terlihat sangat anggun. Kamu cantik sekali malam ini, Rin, katanya sambil menatapku penuh cinta. Aku hanya tersenyum malu, pipiku panas.
Rasanya aneh masih bisa merasa seperti gadis belasan tahun saat dipuji pria, padahal kini aku seorang ibu dengan satu anak. Saat makanan datang, dia menggenggam tanganku erat-erat. Rin, aku mau kamu tahu satu hal. Aku menatapnya, sedikit gugup. Aku nggak pernah nyesel nikahin kamu. Banyak orang bilang aneh nikah sama janda bawa anak, tapi buatku, itu malah berkah. Kamu udah ngebuktiin diri kamu istri dan ibu luar biasa. Dan aku bangga banget bisa jagain kamu. Air mataku tak terbendung. Aku hanya bisa menunduk, mengusapnya cepat-cepat. Pak Fahri mengangkat daguku, lalu mengecup keningku lama. Malam itu, di bawah taburan lampu kota, aku bersyukur luar biasa. Hidup ini ternyata masih mau memberiku hadiah indah setelah dulu sempat menarik semuanya dariku. Tak lama kemudian restoran kami membuka cabang baru, jauh lebih besar dan mewah. Pak Fahri bahkan meminta namaku ikut tercantum di papan manajemen. Owner Financial Manager, Rina Sari. Saat pertama kali papan nama itu dipasang, aku menatapnya lama sekali. Dalam hati aku terisak, teringat masa-masa dulu mencuci piring sambil sembunyi menangis, takut kalau gajiku tak cukup buat beli susu Rafa. Siapa sangka roda hidup berputar secepat ini? Dari pelayan biasa, kini aku ikut memiliki restoran yang setiap malam ramai dikunjungi tamu penting. Dan diam-diam, inilah balas dendam paling manis pada Bagas. Bukan dengan cacian, bukan dengan air mata, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang tak terbayang olehnya. Bagas memang sempat datang lagi beberapa kali ke restoran lama. Kini dia benar-benar jatuh miskin, usahanya bangkrut, mobil-mobil mewahnya lenyap ditarik leasing, rumah disita. Dia datang dengan wajah kuyu, pakaian kumal, menanyakan lowongan kerja. Rin, tolong dong. Kalau bisa aku bantu-bantu cuci piring juga nggak apa-apa. Aku lagi susah banget. Istriku udah ninggalin aku, bawa anakku. Pak Fahri yang kebetulan melihatnya langsung menepuk bahuku pelan. Nggak usah kamu yang tangani. Biar aku aja. Aku menatap Pak Fahri penuh rasa syukur. Dia berjalan menghampiri Bagas, lalu mengajaknya bicara di sudut halaman restoran. Aku tak dengar persis apa yang dikatakan, tapi kulihat Bagas hanya menunduk, matanya berkaca-kaca, sebelum akhirnya pergi dengan langkah lunglai. Saat Pak Fahri kembali, dia hanya menatapku lama. Kamu nggak apa-apa? Aku menggeleng, meski air mata tetap menetes. Aku cuma, kasihan. Tapi aku juga nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Pak Fahri merangkul bahuku, menepuk pelan. Kamu luar biasa, Rin. Kamu milih untuk bangkit dan bahagia daripada terus terjebak sama dia. Malamnya saat Rafa sudah tidur, aku duduk di teras samping Pak Fahri. Dia menggenggam tanganku, menatap langit malam penuh bintang. Kamu tahu nggak, Rin? Kadang Allah ngasih luka dulu supaya kita bisa belajar kuat. Supaya nanti, kalau dikasih kebahagiaan, kita benar-benar bisa mensyukurinya. Aku hanya mengangguk, menatap wajahnya yang tenang. Iya, dulu aku kira aku nggak akan sanggup. Tapi ternyata lihat sekarang, aku malah lebih utuh daripada dulu. Pak Fahri menoleh padaku, menatap dalam. Karena kamu jalani semuanya dengan sabar. Dan aku bersyukur banget Allah bawa kamu ke hidupku. Aku menunduk, menahan haru. Aku juga. Aku bersyukur Allah jagain aku lewat kamu. Dia lalu mencium keningku lama sekali, seperti menegaskan janji yang pernah dia ucapkan. Untuk selalu melindungi, tak akan pernah pergi, tak akan pernah membiarkanku menangis sendirian lagi. Waktu berjalan, Rafa masuk SD dengan nilai tes yang bagus. Dia makin aktif, makin cerdas, dan makin dekat dengan Pak Fahri. Setiap pulang sekolah dia selalu cerita antusias tentang apa yang dia pelajari, lalu memamerkan gambar-gambar buatannya. Ayah, Ibu, nanti kalau Rafa gede mau buka restoran juga, biar kayak kita, katanya suatu malam dengan wajah ceria. Pak Fahri tertawa, mengusap kepalanya. Wah nanti ayah bantu modalnya, nak? Aku hanya tersenyum, menatap dua lelaki kesayanganku dengan rasa syukur melimpah. Siapa sangka dulu aku pernah merasa dunia begitu gelap, begitu sempit, lalu kini bisa duduk di sini bersama keluarga yang lengkap? Sampai suatu ketika, aku mendengar kabar Bagas jatuh sakit. Dia tinggal menumpang di rumah kontrakan kecil, seorang diri.
Banyak orang bilang hidupnya benar-benar merosot, karma dari semua sikapnya dulu. Orang-orang sempat mengira aku akan menengoknya. Tapi tidak. Bukan karena aku membenci, hanya karena kini aku sudah terlalu jauh melangkah. Luka itu sudah sembuh, sudah menjadi bekas tipis di kulit. Aku tak ingin lagi kembali menengok masa lalu. Yang kulakukan hanya satu, berdoa dalam hati. Ya Allah, ampuni dia. Semoga engkau tetap jagain dia meski dia pernah menyakiti kami. Karena ternyata, balas dendam terbaik memang bukan membuat dia terluka balik, tapi melihat diri sendiri berdiri tegak, bahagia, sukses, dengan dia hanya bisa memandang dari jauh, menyesali semua yang telah dia sia-siakan. Malam itu aku tidur dengan damai. Di sebelahku Pak Fahri sudah terlelap, napasnya tenang. Di kamar sebelah Rafa pasti memeluk guling kesayangannya. Aku memejamkan mata, merasa seluruh tubuh ringan. Aku akhirnya benar-benar sembuh. Benar-benar utuh lagi. Dan lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Tanpa kusadari, Rafa kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang sopan, ramah, dan penuh kasih. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia selalu pamit mencium tanganku juga tangan Pak Fahri. Doain Rafa biar bisa jawab soal ulangan matematika hari ini ya, Bu. Yah, katanya sambil memasang senyum malu-malu. Aku dan Pak Fahri hanya tertawa kecil, lalu menepuk pundaknya. Yang penting usaha dulu, Nak. Nanti Allah bantu kasih lancar. Kalau sudah begitu, Rafa akan mengangguk semangat lalu lari kecil ke gerbang, menenteng tasnya yang sudah mulai penuh coretan nama dan logo klub bola kesayangannya. Kehidupan rumah tangga kami rasanya kian manis. Pak Fahri yang kini usahanya makin besar tak pernah berubah sedikit pun dalam memperlakukan aku dan Rafa. Dia tetaplah suami yang penuh perhatian, yang tak segan memasak sarapan jika aku telat bangun, tetap ayah yang selalu sempatkan diri menjemput Rafa pulang sekolah meski harus memotong rapat penting. Karena keluarga lebih utama dari apapun, katanya padaku suatu ketika saat dia pulang lebih awal hanya untuk menonton Rafa main futsal antar kelas. Hatiku selalu tergetar mendengar kalimat-kalimat sederhana darinya. Seolah Tuhan sengaja mengirimkan lelaki ini untuk menjadi penawar dari segala luka masa laluku dan mengajarkan apa itu cinta sejati sebenarnya. Bukan cinta yang mengumbar janji, lalu pergi saat lelah. Tapi cinta yang sabar, tenang, bertahan meski cobaan datang berganti. Restoran kami kini memiliki 4 cabang di kota berbeda. Bahkan satu cabang terbarunya berada di kawasan elit dekat komplek perkantoran. Di sanalah nama kami berdua terpampang jelas di plakat kaca besar di pintu masuk. Rina Fahri Family Resto. Banyak pelanggan tetap yang datang tidak hanya karena makanannya enak, tapi karena pelayanan kami terkenal hangat dan ramah. Beberapa ibu-ibu langganan bahkan sering bercanda saat bertemu denganku. Wah, Bu Rina, makin sukses aja. Jangan lupa kita kalau nanti buka cabang kelima ya. Aku hanya tertawa, menangkup tangan mereka. Amin Bu, doain aja. Rezekinya biar makin berkah. Dan di momen-momen seperti itu, aku sering menoleh ke belakang, bukan untuk meratapi, melainkan mengagumi betapa jauhnya aku telah berjalan. Dari perempuan yang dulu hampir putus asa, kini aku berdiri sebagai sosok mandiri, dihormati, disayangi banyak orang. Suatu sore, saat restoran kami baru buka, tiba-tiba seorang lelaki datang berjalan pincang. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, pipinya cekung. Aku nyaris tak mengenali siapa dia sebelum akhirnya dia menegakkan badan, menatapku dengan mata merah yang penuh beban. Itu Bagas. Mantan suamiku yang dulu kutangisi siang malam, kini berdiri di depanku sebagai bayang-bayang suram. Jauh dari gagahnya dia saat pertama kali kulihat kembali di restoran mewah beberapa tahun lalu. Rina, suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku terdiam. Ada sejumput rasa getir yang menyeruak, tapi kali ini tak ada lagi sesak yang dulu menohok. Luka itu sudah terlalu lama mengering. Aku, boleh ngobrol sama kamu sebentar? Pintanya ragu. Aku menarik napas panjang. Sebentar ya. Lalu memanggil salah satu stafku agar menggantikan sejenak di kasir. Kami duduk di bangku luar restoran. Bagas menggenggam tangannya gelisah. Aku, cuma mau minta maaf. Selama ini aku salah. Semua yang pernah kamu bilang dulu, benar. Aku bodoh.
Aku ninggalin kamu sama Rafa, ngejar hidup yang cuma pura-pura. Dan sekarang, semuanya hilang. Rumah, mobil, istri kedua, semua pergi. Aku bahkan sakit ginjal sekarang. Harus cuci darah seminggu 2 kali. Aku tertegun, tapi tak ada lagi air mata yang tumpah. Hanya seutas simpati manusiawi, tak lebih. Aku nggak minta kamu balikan. Aku cuma pengen bilang, terima kasih. Karena dulu kamu pernah mau hidup sama aku meski aku miskin. Karena kamu sabar banget waktu kita susah. Dan sekarang aku baru sadar, ternyata yang paling berharga bukan harta, tapi keluarga yang dulu udah aku buang. Kata-katanya menggantung. Dia menunduk, terisak. Aku menghela napas, menatap langit sore yang mulai menguning. Bagas, aku udah lama maafin kamu. Bukan buat kamu, tapi supaya hatiku ringan. Supaya aku bisa bahagia sama suamiku sekarang, sama Rafa. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata merah. Kamu, udah bahagia ya? Aku tersenyum tipis. Iya, Gas, sangat bahagia. Lebih dari yang pernah aku bayangkan dulu. Bagas mengangguk pelan, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya tak terbendung. Aku hanya diam, menunggu dia menenangkan diri. Setelah itu dia bangkit pelan, menunduk padaku. Terima kasih, Rin. Semoga kamu selalu bahagia. Setelah dia pergi, aku hanya duduk termenung. Pak Fahri datang beberapa menit kemudian, lalu duduk di sampingku, menepuk pahaku pelan. Kamu nggak apa-apa? Aku menoleh, menatap matanya. Lalu menggeleng. Aku justru lega. Kayak akhirnya semua utang rasa sakitku dulu lunas hari ini. Pak Fahri merangkul pundakku. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Kamu tahu nggak? Aku bangga banget sama kamu. Aku hanya menyandarkan kepala di bahunya. Hening yang tercipta bukan hening canggung, tapi hening penuh rasa syukur. Malamnya, Rafa pulang les lalu duduk di ruang tengah mengerjakan PR. Pak Fahri menemaninya sambil sesekali membantu mengoreksi. Aku berdiri di pintu, memperhatikan keduanya dari jauh. Ada rasa damai yang menjalari dada, semacam ketenangan yang sudah lama kuimpi-impikan. Bu, sini dong, bantuin. Rafa memanggil. Aku tersenyum lalu berjalan menghampiri. Duduk di sampingnya, mengamati tulisan tangannya yang kini mulai rapi. Pak Fahri memeluk bahuku dari samping. Ini baru namanya rumah, bisiknya. Aku menoleh, menatapnya penuh cinta. Iya, ini rumah kita. Yang utuh. Yang insya Allah sampai tua tetap seperti ini. Tahun-tahun berikutnya, hidup kami makin mapan. Rafa diterima di SMA unggulan, lalu dapat beasiswa ke perguruan tinggi negeri favorit di luar kota. Hari mengantar Rafa pindahan ke asrama adalah salah satu hari paling mengharukan dalam hidupku. Aku menangis diam-diam saat membereskan lemari kecil Rafa, mengatur baju, menaruh Al-Quran dan beberapa buku motivasi di rak. Pak Fahri hanya menggenggam tanganku erat. Kamu sedih? Tanyanya lembut. Aku mengusap air mata. Sedih, tapi bahagia. Rafa akhirnya sampai di titik ini. Padahal dulu, waktu masih bayi, aku bahkan takut dia bakal kurang gizi karena kita nggak punya uang beli susu. Pak Fahri tersenyum, lalu mengecup keningku. Sekarang kita lihat dia terbang tinggi, Rin. Kita udah sukses jagain dia. Rafa yang baru masuk kamar langsung memeluk kami berdua bersamaan. Makasih ya Bu. Ya, udah jadi orang tua terbaik di dunia. Dan saat itu, aku tahu, hidupku benar-benar lengkap. Tak ada lagi lubang kosong di dada. Tak ada lagi luka yang terbuka. Semua sudah tertutup oleh cinta, kerja keras, dan berkah dari Allah. Di usia kami yang mulai senja, restoran makin berkembang. Kami mulai mempersiapkan manajemen profesional supaya nanti bisa diwariskan ke Rafa jika dia mau mengambil alih. Sementara aku dan Pak Fahri lebih sering berkunjung ke panti asuhan, menyalurkan sebagian rezeki kami. Biar luka masa lalu kamu dulu jadi pelajaran, Rin, kata Pak Fahri saat kami mengantar beras dan sembako ke panti. Bahwa kita sekarang harus bisa bahagiain lebih banyak orang. Aku mengangguk, menatap anak-anak yatim yang berlari riang meski hidup sederhana. Dalam hati aku berbisik, semoga Allah selalu memberi kami hati yang lembut untuk terus berbagi.
Sampai akhirnya suatu hari aku mendengar kabar, Bagas meninggal dunia. Sakitnya makin parah, tak ada yang merawat, hidupnya benar-benar terlunta. Aku tak datang ke pemakamannya. Bukan karena benci, tapi karena aku merasa masa tugasku di cerita hidupnya sudah selesai. Aku hanya menyalatkan jenazahnya dalam doa panjang malam itu. Ya Allah, ampuni dia. Lapangkan kuburnya. Jadikan ini penutup semua kesalahan kami berdua. Dan saat selesai berdoa, aku tak lagi merasa sedih. Justru ada rasa lega yang sangat dalam. Seolah semua simpul yang dulu membelit dadaku akhirnya benar-benar terlepas. Kini aku menjalani hari-hari tua dengan damai bersama Pak Fahri. Kami sering duduk berdua di teras saat sore, menatap langit yang mulai jingga, saling menggenggam tangan tanpa perlu banyak kata. Kadang Rafa menelepon dari luar kota, bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tentang rencana menikah. Hatiku selalu hangat tiap mendengarnya tertawa, karena dulu, siapa sangka kami akan sampai di titik ini? Malam-malam kami kini tak lagi diisi tangisan atau kecemasan. Hanya bisik-bisik syukur, doa agar esok tetap indah, dan pelukan yang selalu menenangkan. Dan setiap aku memejamkan mata, aku selalu berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, Rina, karena dulu kamu memutuskan untuk bangkit, bukan menyerah. Karena dulu kamu memilih untuk memaafkan, bukan terus memelihara dendam. Dan lihatlah sekarang, kamu bahagia dengan cara paling utuh yang dulu tak pernah kamu duga.